Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun Season 8 episode 15. Oke lah, nggak usah cacok banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Cerita pada saat ini menunjukkan penampakan di kota 10.000 gajah yang pada saat ini berada di inti dari medan perang kuno. Kota 10.000 gajah ini benar-benar sangat luas dan lokasinya sangat strategis, membuat kota 10.000 gajah berkembang dengan pesat. Selain itu, juga banyak bangunan yang megah dan juga mewah di tempat ini. Sebagai salah satu dari kota super di medan perang kuno, aturan di dalam kota 10.000 gajah ini dibuat dan juga dikendalikan oleh sekte super. Dengan adanya anggota dari sekte super, manusia-manusia liar dan para monster dari berbagai kerajaan, mereka tidak ada yang berani berbuat onar dan sok kuat di tempat ini. Meskipun para pasukannya berjaga di tempat ini dianggap biasa-biasa saja ketika pada saat mereka berada di sekte super, namun dengan menyandang tempat mereka berasal, orang-orang tidak ada yang berani menentang aturan dan juga melawan para penjaga di kota 10.000 gajah. Namun meskipun begitu, orang-orang masih bisa bertarung selama mereka tidak berlebihan, karena penjaga dari sekte super tidak akan membuang-buang waktu mereka untuk terus mengatur manusia-manusia liar itu. Tapi di kota ini jelas terlihat lebih teratur dibandingkan dengan kota-kota lain di medan perang kuno. Setengah hari telah berlalu, perjalanan dari kelompok Lindong pada saat ini telah sampai di puncak gunung. Dan mata mereka kini terlihat terbelalak, karena mereka pada saat ini melihat pemandangan kota 10.000 gajah yang sangat indah dan megah, yang kemudian membentang luas seperti tanpa ujung. Dinding yang besar dan juga tinggi pun pada saat ini menjulang ke langit, dan itu mengelilingi seluruh kota ini. Orang-orang yang melihatnya pasti akan merasa sangat takjub selama berada di medan perang kuno. Baru kali ini Lindong melihat kota yang sangat besar. Di hadapan dinding yang sangat besar itu, Lindong hanya seperti kurcaci yang bertemu dengan raksasa. Di langit luar kota pada saat ini banyak orang yang berdatangan, dan kemudian mereka pun mendarat di luar tembok kota. Di antara banyaknya orang-orang ini, Lindong bisa merasakan beberapa orang yang sangat kuat, karena mereka-mereka yang bisa sampai di tempat ini adalah praktisi-praktisi yang memiliki kualitas lebih tinggi. Seolah situasi saat ini, naga dan juga orang-orang luar biasa telah menunjukkan diri mereka. Sambil menatap kota besar itu, Sukwi kemudian mengatakan, "Saudara Lindong, kita tidak boleh terbang di langit yang merupakan kawasan dari kota 10.000 gajah. Dan kita hanya boleh memasuki tempat itu melalui pintu gerbang kota. Karena sekte super telah menempatkan orang-orangnya di sini, maka kita harus mengikuti aturan yang telah mereka buat." Lindong pun mengangguk, karena pada saat ini dirinya paham, tidak peduli seberapa tangguh orang-orang itu, mereka yang datang ke tempat ini harus tunduk pada aturan yang dibuat oleh sekte super. Dan sangat bodoh jika ada orang yang berani menentang otoritas dari sekte super tersebut, karena mereka yang datang ke tempat ini sejatinya adalah untuk melewati putaran seleksi, yang pada akhirnya mereka akan dipilih untuk menjadi murid dari sekte super yang dianggap sebagai raksasa dunia. Tiba-tiba saja kini Sukwi teringat sesuatu dan dia berkata, "Oh ya, Lindong, aku hampir lupa. Kalian bertiga seharusnya sudah memiliki kualifikasi untuk mendapatkan peringkat Nirwana, bukan? Dan untuk kunjungan pertamamu, yang paling penting adalah memiliki segel Nirwana." Lindong pun tertegun dan kemudian dirinya bertanya, "Segel Nirwana? Apa itu?" Sukwi kemudian menjelaskan, "Jika kamu ingin mengambil bagian dalam perang 100 kekaisaran, syarat pertama yang harus kamu miliki adalah segel Nirwana. Ini adalah semacam tiket masuk. Tanpa ini, kau tidak akan bisa mengikuti perang 100 kekaisaran. Biasanya, orang-orang yang sudah mencapai Nirwana kedua, mereka sudah memiliki kualifikasi untuk mendapatkan segel Nirwana. Namun segel itu sendiri juga terbagi menjadi 3 tingkatan yang berbeda, yaitu segel Nirwana surga, segel Nirwana bumi, dan juga segel Nirwana manusia. Segel yang aku miliki pada saat ini berada di level manusia, dan itu adalah hal yang paling biasa." Sukwi pun tersenyum dan dia menunjukkan segel pada Lindong, yang pada saat ini di tangan Sukwi telah muncul sebuah simbol pagoda abu-abu yang memiliki nyala kelap-kelip. Melihat adanya segel tersebut, Lindong kemudian bertanya kembali,
Lalu apa yang diwakili oleh segel nirwana ini? Kenapa memiliki tingkatan yang berbeda? Sukui pun menjelaskannya. Tingkatan itu adalah perwujudan dari kekuatan seseorang. Banyakan orang akan memiliki segel nirwana tingkat manusia, sementara mereka yang berbakat akan memiliki segel nirwana tingkat bumi. Sementara segel nirwana tingkat surga adalah kepunyaan orang-orang yang tidak akan pernah berani ditentang oleh siapapun. Dan semua praktisi yang memiliki segel nirwana, mereka memiliki kualifikasi untuk mengikuti peringkat emas nirwana. Lindong pun kini termenung dan perlahan mengangguk. Dia pun kemudian berkata dalam hati, peringkat emas nirwana. Jadi selama orang memiliki kualifikasi dan mendapatkan peringkat emas nirwana, maka orang itu kemungkinan akan dilirik oleh sekte super. Pantas saja, persaingannya sangat sengit. Lindong kemudian bertanya pada Sukui, bagaimana tingkat segel nirwana diputuskan? Apakah dari melihat penampilan luar seseorang? Sukui pun tertawa dan dia mulai menjelaskan. Ada monumen di kota 10.000 gajah ini. Setelah diuji, maka nama setiap praktisi yang memiliki kualifikasi untuk memasuki tingkatan nirwana akan muncul secara otomatis di permukaan monumen ini. Karena sejatinya, monumen ini bisa mengetahui kekuatan dan juga potensi pertempuran orang yang melakukan ujian. Dari semua informasi itu, kemudian diubah menjadi tingkatan segel nirwana yang sesuai. Lindong pun mengangguk dan dia berkata dalam hati, jadi monumen ini sangat kuat, sehingga mampu membaca potensi tersembunyi dari seseorang. Yang kemudian, Sukui lanjut mengatakan, beberapa monumen nirwana pada saat ini telah ditempatkan di tempat ini oleh sekte super, dan setiap kota super memiliki satu monumen. Menurut berita yang aku dengar, monumen nirwana ini adalah harta karun jiwa surgawi yang benar-benar sangat kuat. Mendengar ucapan dari Sukui, Lindong pada saat ini sangat terkejut. Sontak dia mengatakan, "Hah? Harta karun jiwa surgawi?" Karena selama ini, di medan perang kuno Lindong telah bertemu dengan banyak harta karun pada saat dirinya berada di ruang harta karun kuno. Namun di tempat itu, Lindong tidak menemukan satupun harta karun jiwa surgawi. Memikirkan hal ini saja, Lindong merasa bahwa sekte super benar-benar kaya karena mereka menempatkan harta karun jiwa surgawi di setiap kota super. Sukui pun kemudian mulai bercanda. Haha, Lindong, tolong kau jangan punya ide untuk mengambil harta ini, apalagi sampai memikirkan gunung Tante Ernie. Nanti yang keluar malah belahan bulat, dan kamu bisa kena diskualifikasi dari perang 100 kekaisaran. Mendengar ucapan dari Sukui, Lindong pun tertawa. Dirinya tidak bodoh untuk memiliki pikiran seperti itu, karena sejatinya Lindong sadar bahwa dirinya bisa dilenyapkan dengan mudah oleh sekte super jika memiliki pikiran untuk menguasai monumen nirwana, yang merupakan harta karun jiwa surgawi. Lindong lalu berkata, kalau begitu mari kita pergi ke monumen nirwana. Karena segel nirwana adalah sesuatu yang sangat penting, maka Lindong ingin segera mendapatkannya supaya dia bisa memiliki tiket untuk menuju perang 100 kekaisaran. Sukui pun tersenyum dan dia segera memimpin Lindong serta kelompok yang lain terbang, kemudian mendarat di depan salah satu gerbang kota 10.000 gajah. Pada dasarnya kota 10.000 gajah ini memiliki banyak pintu masuk, dan orang-orang kini terlihat berbaris dengan rapi untuk memasuki pintu besar itu. Hal ini membuat Lindong kagum dengan kekuatan dari sekte super, karena jelas mereka yang datang ke tempat ini adalah individu-individu yang kuat. Namun mereka masih menurut dengan aturan yang dibuat oleh sekte super. Jika sekte super itu bukanlah sesuatu yang benar-benar kuat, maka para individu ini pasti tidak akan mau menurut seperti ini. Kelompok dari Lindong sendiri pada saat ini kemudian bergabung dengan barisan yang mengantri, dan 30 menit kemudian mereka pun berhasil memasuki kota 10.000 gajah. Begitu masuk ke dalam kota, gelombang suara yang mengerikan disertai dengan gelombang panas pada saat ini menghantam wajah dari kelompok Lindong, sampai rombongan Lindong sendiri kini menyipitkan mata untuk bisa beradaptasi. Dan setelah itu, Lindong pun kini melihat banyak massa hitam di jalan yang besar, karena tempat ini penuh dengan orang-orang kuat dengan tatapan mata yang sinis. Pada saat ini Lindong tidak punya niat untuk berkeliling kota, karena dia
ingin segera mendapatkan segel nirwana. Lindong kemudian berkata, "Saudara Sukui, ayo pergi ke monumen nirwana." Sukui pun mengangguk dan dirinya langsung memimpin jalan. Dan setengah jam kemudian, mereka pun telah sampai di pusat kota 10.000 gajah. Setelah sampai di tempat ini, Lindong melihat alun-alun yang sangat besar dan tinggi, yang kemudian di tangga batu menuju alun-alun itu sudah dipenuhi dengan banyak orang. Setelah itu, mata Lindong pun fokus pada monumen emas raksasa yang berdiri tegak di tengah-tengah alun-alun tersebut. Cahaya emas pada saat ini berkelap-kelip, membentuk lingkaran emas raksasa yang menyelimuti sekitar monumen itu. Yang kemudian, Lindong pun bertanya, apakah itu adalah monumen nirwana? Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Lindong akan segera melakukan tes di tempat ini? Dan peringkat apa yang akan didapatkan oleh Lindong? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Kopral Shop.